Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ala sayyidina Muhammad. Dengarkanlah, apakah kalian telah mendengar bahwa sepeninggalku akan ada para pemimpin. Siapa yang masuk kepada mereka lalu membenarkan kedustaan mereka dan menyokong kezaliman mereka, maka dia bukan golonganku, aku juga bukan golongannya, dia juga tak akan menemuiku di telaga. A'udzubillah min dzalik ya Rasulullah. Kami mau jadi golonganmu ya Rasulullah. Saya nggak mau jadi golongannya pemimpin begitu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah tuh. Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada babe rolen, babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya. Ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek. Bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, ini gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. No. Tahu kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah segini, cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim, amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber yang tetap santai, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat, amin ya rabbal alamin. Oke, tuan-tuan rakyat Indonesia yang gue cintai, yang terhormat, nih konten kita kali ini apa ya? Ngeselin sih ya, ngeselin bacanya ya. Gue jadi pengen ngerokok tapi ntar dulu deh ya. Gue masih bisa nahan apa kagak gitu. Ya ini bikin gue pengen ngerokok banget di depan konten gitu. Kenapa? Karena ada berita begini nih. Duh, ketahuan dana BLT BBM bukan diberikan pusat tapi dari dana desa sendiri. Kebiasaan bohong sudah mendarah daging. Kemarin subsidinya, nih memang aksi kayaknya akan berjilid-jilid. Nih Pak Jokowi gambarnya nih, Pak Jokowi. Mending ngerokok gue deh ya daripada gue keceplosan kan presiden ya. Ya kebiasaan bohong. Bohong. Kenapa bisa bohong? Ini bohong atau... Jadi sebenarnya ini rakyatnya juga sih ya senang dibohongin kali ya. Rakyatnya juga kali ya. Bukan Pak Jokowinya aja, rakyatnya juga nih. Aduh. Ini dilansir oleh laman nw.wartaekonomi.co.id.
kayaknya bohong itu hobi kali ya. Dan rakyatnya hobi dibohongi kan. Newsworthy Jakarta, aktivis sekaligus dokter, Dr. Tifa mengaku mendapat informasi soal dana bantuan langsung tunai BLT bahan bakar minyak BBM. Ternyata dana bantuan BLT BBM berasal dari dana desa yang direalokasi untuk dijadikan dana bantuan BLT BBM. Nah, lu sudah ada itu, mau naik nggak naik ya begitu. Baru tahu dari teman-teman Pemda beberapa daerah dana BLT BBM ternyata dana desa yang direalokasi, tulis Tifa di akun Twitternya pada Selasa 13 September. Ternyata dana tersebut bukan dari pemerintah pusat yang sejak awal menggembar-gemborkan bahwa BLT akan diberikan sebagai pengganti BBM bersubsidi. Tifa lantas menyindir kebiasaan berbohong memang sudah mendarah daging, tampak dari geser-menggeser anggaran. Ya sayang, kita nanti ke Twitternya Dr. Tifa ya. Aduh. Jadi bukan dana sinterklas dari pemerintah pusat. Jadi ini soal menggeser anggaran. Kebiasaan bohong memang sudah mendarah daging, ujarnya. Kebiasaan bohong sudah mendarah daging dan rakyatnya suka dibohongi ya kak. Rakyatnya itu emang suka dibohongi gitu, terus saja. Tapi ini enggak ada, ini kayaknya aksi akan terus ya. Kali ini rakyat bangkit kayaknya. Ya mudah-mudahan deh ya, rakyat Indonesia bisa bangkit. Presiden Joko Widodo akhirnya menggunakan skema penyaluran BLT untuk mengganti BBM bersubsidi yang dianggap salah sasaran. Yang sarannya siapa, yang salah siapa. Aduh, padahal waktu masih menjabat Gubernur DKI Jakarta, Jokowi mengatakan ketidaksetujuannya jika BLT diberikan sebagai pengganti BBM bersubsidi. Ya, itu waktu gubernur. Jadi kira-kira Pak Jokowi ini sampai ada Jokowi undercover, ada Bjorka, ada macam-macam ini skenario banyak banget. Bjorka itu siapa? Terus Pak Bambang Tri. Nah dengan adanya berita-berita begini ya kita gimana makin percaya Pak Jokowi ya. Sekarang kita ke Twitternya Dr. Tifa deh ya guys. Kita ke Twitternya Dr. Tifa. Kita lihat apa komentar netizen tentang cuitannya itu. Oke guys, kita udah di tweetnya Dr. Tifa. Aduh. Ya, kita udah di tweetnya Dr. Tifa. Ini baru tahu dari teman-teman Pemda beberapa daerah dana BLT BBM ternyata dari dana desa yang direalokasi. Jadi bukan dana sinterklas dari pemerintah pusat. Jadi ini soal geser-menggeser anggaran, kebiasaan bohong memang sudah mendarah daging. Nah tuh, kebiasaan bohong. Nih, kita lihat apa jawab netizen nih guys. Rasulullah SAW bersabda, Isma'u hal sami'tum annahu sayakunu ba'di umara faman dakhala alaihim fasaddaqahum bikadzibihim وعنهم على ظلمهم فليس مني ولست منه وليس بوارد علي الحوت يا الله Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dengarkanlah, apakah kalian telah mendengar bahwa sepeninggalku akan ada para pemimpin, siapa yang masuk kepada mereka lalu membenarkan kedustaan mereka dan menyokong kezaliman mereka, maka dia bukan golonganku, aku juga bukan golongannya, dia juga tak akan menemuiku di telaga. Alhamdulillah min dzalik ya Rasulullah. Kami mau jadi golonganmu ya Rasulullah. Saya nggak mau jadi golongannya pemimpin begitu ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah tuh, ini pernah gua kalau nggak salah waktu di Tajul Alawin gua bawa hadis ini nih. Diminta suruh ceramah waktu itu gue. Ya Allah, selamatin bangsa Indonesia dari pemimpin pembohong ya Allah. Badiru bi'amali ya fitanan kagita'il lailil mudlimi yusbihur rajulu mu'minan fayumsi kafiran atau yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Allah.
Bersegera kalian melakukan amal soleh sebelum datangnya berbagai fitnah yang seperti potongan-potongan malam yang gelap gulita. Pada waktu pagi seorang masih beriman, tapi sore sudah menjadi kafir. Dan pada waktu sore hari seorang menjadi beriman, kemudian di pagi harinya sudah menjadi kafir. Ya Allah, nih zamannya ya Allah serem. Aduh, Allahumma sholli ala Muhammad. Wah dok, tumben biasanya selalu duluan tahu. Jadi dok, begitu status pandemi dinyatakan berlaku di awal 2020, entah itu dana desa ataupun dana BOK, lebih dari 70% dialihkan sama yang namanya BLT. Anggaran pokoknya pangkas, kecuali untuk yang urgent sekalian. Bukan baru tahu sekarang, baru bicara sekarang. Dan ini sifatnya klarifikasi publik. Siapa tahu ada yang bisa berikan info lain. Nah, semisal desa telah membuat rencana kerja, maka semuanya batal. Pokoknya utamakan BLT. Beberapa mengaku dana ini bakal menghabiskan 90% total anggaran. Praktis 2 tahun ini segala kegiatan kacau balau. Imbasnya SPM merosot, baru dimulai lagi 2022, tapi ini sudah telat. Ini makasih nih Pak, siapa namanya nih? Pak Basuki ya? Iya Pak Basuki dikasih. Dari Nabi Muhammad SAW hadis-hadis. Ya Allah, alhamdulillah makasih Pak Basuki. Dari Abu Hisham As-Silmi radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sayakunu alaikum a'immatun yamlikuna rigabakum wa yuhaddatsunakum fayakdzibun wa ya'maluna apa itu fayusi'un la yardawna minkum hatta tuhassanu fabihahum wa tusaddiqu kadhibahum utuhumul haqqa ma radu bih." Kalian akan dipimpin oleh para pemimpin yang mengancam kehidupan kalian. Mereka berbicara, berjanji kepada kalian. Kemudian mereka mengingkari janjinya. Siapa itu? Yang ngomong SMK, yang ngomong gak naikin. Siapa itu? Ada. Nabi udah gambarin keadaan sekarang ini. Sallallahu alaihi wasallam. Aduh. Mereka melakukan pekerjaan, lalu pekerjaan mereka itu sangat buruk. Mereka tidak suka dengan kalian hingga kalian menilai baik memuji mereka dengan keburukan mereka. Jadi walau salah minta dipuji gitu. Dan kalian membenarkan kebohongan mereka. Kalian membenarkan. Enggak ya Rasulullah, kami nggak mau termasuk golongan kalian yang Rasulullah sebut itu. Dan kalian membenarkan kebohongan mereka, serta kalian memberi kepada mereka hak yang mereka senangi. Tuh, jilat-jilat terus saja. Pokoknya benar aja pemimpinnya. Masya Allah, kamu sendiri yang tertipu tweet di atas. Masa? Lihat ini. Emang si Jokowi itu pembohong dan penipu kok. Jujurnya di mana coba? Terus bohongnya di mana? Bohongnya di mana? Bohongnya di mana? Bentar, gua jawab ini. Bohongnya di mana? Ada yang janji nggak naikin BBM sampai akhir tahun. Sebenarnya kalau mau agak lama itu sebenarnya banyak daftarnya. Ya, daftarnya banyak, cuman kan gue lagi ngonten ya kan guys. Ya, kalian sendiri komentar di bawah dong, apa aja daftar kebohongannya pemimpin kita nih. Mana nih? Katanya APBN surplus, ternyata bohong. Nah, itu mau tahu bohongnya lupa lagi gue. Itu yang subsidi BBM 500 sekian triliun ternyata cuma berapa triliun kan. Itu fokus penanganan COVID yang seperti apa kalau boleh tahu ini yang penanganan COVID. Kebijakan BLT 600.000 berlaku cuma 4 bulan, dengan kata lain 150.000 per bulan atau 5.000 per hari. Lalu dapatkah digunakan untuk memajukan kesejahteraan umum? Ini pemiskinan massal. Iya 5.000 per hari. Dengan naiknya BBM 3.000 begitu per liter, ke 2.350 per liter. Kira-kira tambahan bantuan 5.000 per hari itu cukup buat apa gitu?
Tapi nggak mikir sih rakyatnya, udah nggak mikir, mau bilang apa. Sebagai informarket, paham komunisme akan tumbuh di daerah yang miskin dan bisa dibeli untuk suara pilpres. Oh, jadi mungkin ada kemungkinan sengaja dimiskinkan untuk dibeli sama pilpres terus dijadiin komunis ya. Kritis kepada pemerintahan itu boleh-boleh saja. Anda paham tentang dana desa, kelihatan bodohnya di bawah penggiat desa. Karena komentar Anda asbun dan salah besar, banyak orang tersesat karena status Anda asal miring terus dianggap benar. Ya, gue lebih percaya dokter Tifa daripada lu. Kaum sarungan. Iya, gue lebih percaya dokter Tifa lah. Lu mau bilang dokter Tifa bodoh? Nah, enggak lah, pinter dokter Tifa. Mau bilang lu bodoh juga, gua nggak berani bilang bodoh ya. Cuman kalau komentar lu bisa ngebodoh-bodohin orang ya, lu merasa pintar dengan ngebodoh-bodohin orang gitu aja. Ini nggak punya duit banyak gaya. Lah, kenapa nggak punya duit banyak gaya? Nah, yang begini-begini yang nyinyir lihat ya. Akunnya lihat ya. Oh, kan nggak ada mukanya gitu. Waduh, mengikuti Anda. Hah? Hah? Yang begini. Ya, mengikuti Anda lagi. Gue nggak terima nyali jempol, males gue ya. Gue kalau dinyiriin sama akun-akun begini, ya itu pasti gue males kalau ada akun-akun yang begini. Wah, ya minggir, minggir, minggir. Innalillahi, bohong adalah salah satu sifat munafik. Memang udah mendarah daging. Allah berfirman dalam kitab sucinya, kalau hati udah tertutup dari kebenaran lebih keras dari batu. Nauzubillah, iya. Nearly all the problem currently facing plus 62 and people around the world can be traced back to one thing, a stolen 2015-2019 presidential election. Wah, iya ya. Di situ permasalahannya di pemilu ya, kardus digembok ya. Terus surat suara macam-macam, petugas KPPS meninggal segitu banyak. Pada semenjak si Cebong jadi pemimpin kampungku rezim bobrok. Yang pasti sekali bohong maka akan melakukan kebohongan untuk menutup kebohongan sebelumnya. Seperti kata Bung Rocky, dungu berjilid. Nah, saya penasaran dok kalau bagi-bagi dana BLT pegawai kekeluargaan kesejahteraan juga nggak ya? Waktu itu kita pernah ngurusin kasus di daerah Kabupaten Bogor tuh. Dana BLT itu diembat juga sama petugas-petugasnya tuh. Ya sampai yang ngelaporin ibu itu, ya masih ada tuh filenya tuh. Luar biasa. Kebohongan akan diikuti kebohongan selanjutnya sampai kapan? Cuman dua, kalau nggak tobat ya koit. Sampai rakyatnya nggak mau dibohongi gitu. Kalau rakyatnya masih suka dibohongi ya percuma. Obat miskin di sini linnya, malah ngomongin judi. Nah tuh judi lagi nih, Kominfo gimana sih Kominfo? Benar adanya Bu untuk beberapa bantuan yang katanya dari Singano diambil dari ADD. Nah, sudah naluri jika utang sudah jatuh tempo digeser-geser tuh duit. Iya, kalau utang jatuh tempo digeser-geser. Kali nggak menghibur nggak puas sepertinya dok. Anda kecipratan dana COVID nggak Bu? Waduh lihat. Baca postingan sebelumnya. Nah, begitu. Baca. Sudah penyakit mendarah daging, sekali berbohong sampai mati tetap berbohong. Alhamdulillah. Yang penting kita nggak membenarkan kebohongannya. Ada yang membenarkan kebohongannya yaitu hak mereka ya. Kata Nabi Muhammad SAW tadi di hadisnya bahwasanya yang begitu nggak akan jadi golongannya Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Mau undang dengan yang jelas agar tak dibilang hoax. Oh gitu. Siap. Iya dok, itu betul dok. Ayo Pak Kades tolong jelaskan biar jangan ada simpang siur informasi. Piye kabare bro, hancur zamanku toh, monggo ditambah satu periode lagi, seumur hidup Pak. Dana desa pun sekarang banyak potongan, di kampung-kampung sudah 3 tahun tidak berjalan. Fasilitatornya datang foto jalanan yang sudah lama dikerja lalu dilaporkan lagi bahwa itu kegiatan tahun ini, dananya tidak ada, entah bocor kemana. Nah, sudah biasa, jangan-jangan bener dana naik haji dipakai dulu buat bikin jalan tol. Ups, maaf kalau salah asumsi. Bukan dana desa tapi dana transfer umum sampai sekarang belum ada pernyataan dana desa. DTU itu Daud plus DBH Market ya, yang ngomong begini, ya. Oke, negeri ini baik-baik saja sebelum dikuasai kebo dan tai-tainya. Oke guys. Ya, intinya udah cukup ya guys. Intinya adalah tentang berbohong. Loh kami ini pengen percaya Pak Jokowi itu pengen banget bisa percaya Pak Jokowi tapi nggak bisa dikasih jalan untuk bisa percaya gitu. Iya, kebohongan ya Allah,
Menurut kalian apa aja kebohongan yang gue inget sih, apa, bukan bohong ya, mungkin salah gitu. Tapi masa pemimpin salah? Pemimpin salah nggak boleh dibilang bohong ya? Oh iya. Itu ini masalah BBM ini akhir Juli itu. Juli sampai akhir tahun itu nggak akan ada kenaikan harga BBM kata beliau. Ya, nggak akan ada kenaikan harga BBM. Dan Juli terus masalah subsidi, keterbukaan subsidi itu anggaran subsidi nggak ada. Jadi gimana guys? Menurut kalian ada lagi kebohongan Pak Jokowi nggak? Sekarang ini gimana caranya percaya Pak Jokowi itu? Nah ya guys, gitu aja ya guys dari gue. Tapi kesimpulannya adalah, bentar, ini gue tambahin. Gue nggak mau termasuk dalam golongan orang-orang yang membenarkan kebohongan Pak Jokowi dan kebohongan pemerintah atau siapapun. Nggak mau. Gue mau jadi golongan Nabi Muhammad SAW. Gue nggak mau jadi itu golongan yang membenarkan. Bahkan gue termasuk orang yang ikut bersama rakyat lainnya untuk melawan kebohongan itu. Ya, jadi dan kalau masih ada rakyat Indonesia yang lain yang masih mau jadi diem aja, suka dibohongin, itu hak kalian. Ya, kalian mau suka dibohongin ya silakan. Itu aja dari gue ya guys. Yang belum subscribe silakan subscribe. Yang sudah subscribe silakan komentar yang baik di bawah. Jangan lupa like dan share-nya. Gue Bebel, minta maaf kalau ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Susah kalau memang udah kebiasaan bohong, susah. Kalian tahu nggak ada kebohongan lain apa nggak? Coba komentar yang baik di bawah. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim, amin ya rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nggak usah lama-lama buat seluruh rakyat Indonesia. Alhamdulillah Majelis Penderitaan Rakyat dengan kekuatan yang ada sekarang sudah sampai di sidang PT UN, dan kita masih banyak yang akan kita gugat lagi tentang masalah mandatori vaksin. Jujur aja kami kesulitan untuk dana untuk operasional. Ya, dengan segala kerendahan hati kami mengajak semua rakyat Indonesia yang mau, sekali lagi yang mau, gak ada paksaan untuk yang tidak mau. Ini ada meme-nya atau flyernya atau apa namanya. Lu catet deh, ayo sama-sama kita berjuang untuk stop mandatori vaksin. Dah, gitu aja, gua tunggu partisipasi kalian semuanya. Gua nggak mau meminta pada lembaga tertentu, gua nggak mau minta pada partai tertentu, karena ini perjuangan untuk rakyat Indonesia. Gua nggak berafiliasi dengan kelompok tertentu, gua nggak berafiliasi dengan partai tertentu, karena gua rakyat Indonesia yang untuk rakyat Indonesia. Kapan lagi kita berjuang dari rakyat, untuk rakyat, demi rakyat. Merdeka, Allahu Akbar.